Hi millennials, Assalamualaikum and welcome back to your online TOEFL class at Millennial Academy. Well done. Today Ms. Rendra is going to talk about comparatives and superlatives. So we're going to be looking at two particular items today, comparatives and superlatives. And particularly we're going to talk about the form of comparatives and superlatives, and then the use of them, and then the irregular forms of comparatives. Without any further ado, let's just begin with the comparatives. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang comparative. So what is comparative? That's the first question. Apa itu comparative? Nah, simpelnya teman-teman sekalian, comparative adalah sebuah bentuk structure di dalam bahasa Inggris di mana kita membandingkan yang namanya tadi comparative. So we basically compare two equal things. Okay, kita membandingkan dua hal yang sejenis ya, dua hal yang sejenis, misalnya orang dengan orang atau mungkin buku dengan buku, ikan dengan ikan dan seterusnya. Jadi we compare two equal things when we use the comparative. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kalimat di sini. Di sini ada kalimat Sally is smarter than Sue. Nah, kalau kita artikan Sally lebih pintar daripada si Sue. Nah, perhatikan di sini ada kata smart, tapi dia ditambahkan e dengan r ya, er. Sally is smarter than Sue. Nah, ini membandingkan antara si Sally orang dengan si Sue. Ini juga adalah orang. Nah, jadi Sally lebih pintar daripada si Sue. Yang kita jadikan sebagai komparatif adalah kata sifat ya. Jadi ketika kita membandingkan, maka tentu saja kita bandingkan adalah dua unsur dengan menggunakan adjektif. Simpelnya ketika kita membuat komparatif, adjektifnya ditambah imbuhan er atau er ya. So Sally is smarter than Sue. Sally lebih pintar daripada Sue. Nah, ada keadaan lain di mana kita tidak menggunakan er, tapi kita menggunakan more di depan kata sifat, yaitu ketika adjektifnya lebih panjang. Misalnya mungkin adjektifnya seperti beautiful, ya kita bisa tulis Sally ya is more beautiful, okay, than Sue. Nah, di sini kita tidak menggunakan kata imbuhan er. Kenapa? Karena kata sifat yang kita gunakan adalah kata sifat yang versi panjang, beautiful. Ya, biasa diistilahkan dia memiliki lebih dari dua syllable. Jadi dalam bahasa Inggris ada namanya syllable atau ketukan kata seperti beautiful. Jadi kata beautiful ini sendiri memiliki tiga ya, memiliki tiga ketukan. Beda dengan kata smart tadi. Smart cuma satu, smart. Ya, cuma satu. Dia dianggap adjektif yang pendek atau short adjective sehingga dia hanya mendapatkan imbuhan er. Adapun adjektif yang panjang seperti beautiful, handsome, ya, yang terdiri dari 2 sampai lebih syllable, maka kita menggunakan imbuhan more di depannya. Oke, jadi er adalah untuk short, ya, untuk short adjective, simpelnya begitu. Kemudian more untuk long adjective. Jadi, but no worries, di soal TOEFL sebenarnya sangat jarang sekali kita diminta untuk memilih jawaban, entah itu menggunakan er atau more. Biasanya kita sudah diberikan bentuk yang benar, tapi biasa modelnya salah ya, bentuknya salah. Terkadang misalnya mengatakan Sally is more smarter, jadi dia biasa double. Jadi Sally is more smarter, ini salah. Atau misalnya Sally is more beautiful, misalnya ya. Jadi dia memberikan bentuk komparatif yang double. Padahal seharusnya kalau kita pakai more, kita sudah tidak pakai er. Atau kalau kita sudah pakai er, we don't use more anymore. Okay? So this is the first one, the form of the comparative. Seperti ini bentuk daripada comparative. Nah, kemudian kita pindah ke superlative. Superlative adalah bentuk lain daripada perubahan kata sifat. Jadi kalau tadi ada comparative, sekarang kita ada superlative. Superlative itu sendiri adalah bentuk yang paling tinggi ya. Jadi tadi ada smart,
Kalau kita memiliki satu kata sifat misalnya smart. Nah, smart ini adalah bentuk kata sifat normalnya, ya. Kemudian dia meningkat menjadi comparative. Kita membandingkan dua hal, dia menjadi smarter, lebih pintar. And then kita punya superlative. Superlative itu sendiri, sebagaimana namanya, it's the super, so it's the highest rank of the adjective. So smart, smarter, lebih pintar, dan kita punya smartest, yang paling pintar, the super one. There is no more, there is nothing higher than that. Okay? Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada superlative. Seperti ini. Sally is the smartest student in my class. Sally adalah the smartest, siswa yang paling pintar di kelas saya. Nah, kalau tadi untuk comparative kita menggunakan er, sedangkan untuk superlative, ya, untuk yang super kita gunakan st, ya, st, imbuhan st untuk melengkapi kata, terkadang st, terkadang est. Kita tulis est aja di sini. Oke, imbuhan est seperti kata smart menjadi smartest, untuk menunjukkan bahwa dia yang paling pintar, tidak ada lagi di atasnya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan most. Jadi sama dengan yang tadi, kalau adjektifnya pendek, short, kita pakai est saja. Oke, sedangkan untuk the long adjectives we use most. This is for the long adjectives. Kita pakai most, seperti kalimat di bawahnya. Sally is the most beautiful. Ya, karena di sini beautiful, dia adalah yang paling cantik, maka kita tulis the most. Kita tidak pakai beautifulest, ya, but the most beautiful. Nah, perhatikan teman-teman di sini, kata most, ya, 99% akan selalu sama dengan kata the. Ada kata the di depannya. Sally is the most. You are the most handsome. You are the most diligent person. Oke, misalnya. Jadi dia seringkali bersama dengan kata the di depan kata most. Ini juga sering muncul di soal TOEFL. Terkadang ada kata sifat yang dibuat dalam bentuk superlative, but there is no article the in front of the superlative. So it's wrong. Oke. Jadi harus ada kata the di depannya. Nah, perhatikan di sini juga ada kata in. Jadi ini seringkali digunakan berpasangan dengan superlative. Jadi di sini pakai superlative the smartest, di sini pakai in di belakang. Atau di sini juga pakai superlative the most beautiful, dan di sini pakai kata of. Ini seringkali digunakan bersamaan. Jadi Sally adalah siswa yang paling pintar di kelas saya. Atau misalnya in the world, di dunia ini, ya. Sally is the most beautiful. Sally adalah siswa yang the most beautiful, yang paling cantik, of, di antara, ya, di antara of all women at the party, di antara semua perempuan-perempuan yang ada di pesta. Kita pakai in, kita pakai of. Nah, kita juga bisa pakai kata yang lain, misalnya seperti masih ada kata yang bisa mengikuti superlative, misalnya that, ya. You can say something like it's the, misalnya it's the biggest fish, kan gitu, ya. Itu adalah ikan yang paling besar, the biggest fish. Kemudian kita pakai that saya singkat, ya, saya singkat I've seen, itu aja, ya. Jadi itu adalah ikan yang paling besar yang pernah saya lihat. Jadi it is the biggest fish, yang that, kita pakai that clause, that I've seen. Itu adalah ikan yang paling besar yang pernah saya lihat. Anda bisa tambahkan di sini that I've ever seen, atau that I've seen, bisa, ya. In, of, atau that seringkali berpasangan dengan superlative. Atau juga terkadang, tidak selalu, ya, terkadang juga superlative tidak memiliki pasangan apa-apa. Jadi kita buat kalimat simple saja. Misalnya the fastest runner won the race, ya. Ya, tentu aja. The fastest runner, atau pelari tercepat, memenangkan balapan. So that's it. The fastest runner won the race. Tidak ada imbuhan, tidak ada pasangan-pasangan di belakangnya. Jadi ada 4 kemungkinan ketika kita membuat superlative. Dari segi bentuk, mungkin dia bersama dengan in,
bersama dengan of atau that ya yang muncul klausa di belakangnya, atau juga tidak muncul apa-apa, tergantung dengan kebutuhan daripada makna kalimat tersebut. So teman-teman, ini yang pertama, kita bicara tentang form atau bentuk daripada comparative dan superlatives. Kemudian semoga jelas ya, di slide berikutnya kita akan bicara tentang kegunaan daripada comparative dan superlative itu sendiri. Nah, let's just check it out. Nah, sorry, it's not the one I'm talking about. Kita akan bicara tentang kegunaan daripada comparatives dan superlatives. Comparative ini sendiri digunakan untuk seperti yang saya katakan tadi, comparative itu digunakan untuk membandingkan dua hal. So, seperti tadi ya, misalnya John is taller than Tom misalnya ya. John lebih tinggi daripada si Tom. Nah, seringkali di soal TOEFL muncul kalimat yang agak aneh seperti ini ya. Misalnya John is the taller than Tom. Nah, dengan seperti itu kita bisa langsung menganalisa bahwa kalimat ini ada yang aneh. Kenapa? Karena kata taller yang merupakan comparative tidak lazim sama dengan the. Jadi yang sama dengan the itu adalah superlative. Kalau Anda mau mengatakan John is the tallest, ya. Kalau mau katakan John is the tallest, misalnya is the tallest man in the world, ya. Nah, ini boleh. Jadi John adalah laki-laki yang paling tinggi di dunia. Nah, Anda pakai the tallest, kenapa? Karena dia adalah superlatif, the tallest. Jadi the itu lazimnya digunakan bersama dengan superlatif, sedangkan kalau kita menggunakan comparative seperti taller, dia lazimnya digunakan bersama dengan than, dan akan selalu muncul pihak yang kedua, karena yang namanya saja membandingkan, tentu saja ada yang pertama dan ada yang kedua. John is taller. John lebih tinggi daripada, pasti ada seseorang di sana yang dibandingkan dengan si John tersebut, bukan cuma satu orang ya. Jadi comparative itu bersama dengan than, sedangkan superlative est atau most atau est itu bersama dengan the yang ada di depannya. Oke ya teman-teman sekalian, jadi itu yang pertama tentang penggunaan comparative dan superlatives, kemudian bentuknya juga. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Di video berikutnya kita akan melihat bagaimana penggunaan irregular dan melihat juga beberapa contoh soal tentang comparative dan superlative sini. So I hope it's clear enough. So see you in the next video. Mr. Out.